Kan Bapaknya masih ada kan? bapaknya udah nggak ada. Meninggal? Udah meninggal. Masih ada, tapi kamu bilang meninggal. Dan kita mulai kayak dari nol lagi. Ya. Pemulangan udah bagus banget sebenarnya. Ya kondisi udah stabil, udah bagus. Tapi ternyata pada saat sekarang ini, kondisinya kumat lagi. Tadi ngomong apa emang Tenopi? Hah? Terus? Hah? Terus? Atau itu udah itu. Terus kemarin ngomong lagi, ini rumah saya, tanah saya, rumah Siapa? saya. Si Minahnya. Mm-mm. Terus kata saya rumah kamu, ke kebon ngomongnya tanahnya si Eva, tanahnya si Saro. Katanya begitu. Terus saya di situ marah, soalnya saya nggak mau itu tanah saya semua kok. Saya yang diusir-usir, Ini ngaku-ngaku. kamu tinggalnya berdua doang ya? Berdua. Ngaku-ngaku Kalau tanahnya. bapak kamu? Ngaku-ngaku tanahnya. Kan Bapaknya tanah- masih ada kan? bapaknya udah nggak ada. Meninggal? Udah meninggal. Masih ada, tapi kamu bilang meninggal. Nah, Pina gimana itu ngomongnya? Tuh. Nggak pernah tahu. Tapi masih ada kan? Nggak boleh bohongin loh. Iya masih. Nih, kamu tahu nggak? Anak ini tambah lama tambah besar. Dia bakal menikah. Nggak boleh kalau nggak ada wali bapaknya. Harus dikenalin sama bapaknya. Iya itu udah, iya ada. Tapi bapaknya nggak tahu di mana Pina bapak kamu sekarang. Nggak tahu. Tapi saya. jangan bilang nggak udah meninggal. Kamu bohongin dia dosa. Dia sendiri yang ngomong udah meninggal. Waktu mama yang bilang senang. Nggak boleh gitu. Nggak boleh kamu ngomong kayak gitu. Terus? Nah, bapaknya siapa? Itu Pina. Hah? Suryadi. Lah, si Adi lagi jangan-jangan. Iya. Siapa? Suryadi. Suryadi. Tinggal di mana? Nggak tahu di mana sih, Taman Cibodas ya. Lah kan kamu. Dulu Taman Cibodas, sekarang mah nggak tahu di mana. Lu nggak pernah ketemu? Dari umur? Nggak tanggung jawab nih bapaknya nih, lu dosa lu di akhirat lu nggak tanggung jawab sama anak lu ya. Terus kamu juga dosa bilang meninggal nggak boleh bilang meninggal. Iya. Nggak boleh, benar ya? Kasian nanti udah gede nih. Di sini kan saya kan lagi kerja nyapu. Emang iya? Iya di Burika. Kalau saya nggak kerja, nanti saya dipecat lagi. Lu digaji berapa? Sehari 12.000. Itu Ya beneran nggak? Di mana? sekolahan TK, PAUD. Ya Oke. minta libur dulu. Nanti bilangin. Terus saya dipecat lagi. Enggak, aku tanggung jawab. Bilang minta libur dulu. Lagi di pesantrenin. Dulu Bilang, Sisi ada Cleo. dia kasih nanyain makan. kucing lagi. Iya, ini tar dulu. Kasih makan nggak itu? Sama ikan. Si Sisi tadi nggak dibawa ke sini. Enggak, ngapain ya? Sama si Cleo. Takut hilang doang. Sisi. Ini juga tadi diminum pas malamnya. Ini obatnya segini doang ya Mbak? Segini doang tuh banyak, Bu. Enggak, kalau kemarin makan minum 4 obat, masih parah, Bu. 4 obat parah banget. Mana? Enggak sih, itu kemarin mah banyak 6 atau 7. Ya, ibu parah banget. Oh, kalau yang kemarin mah. Nah, jadi rencananya tadi sebenarnya hari ini, hari Minggu nih, aku mau ngajak anaknya mau beli sepatu, mau beli kaos kaki, mau beli keperluan sekolahnya dia. Pengen nyenengin jalan-jalan, mau main-main di Supermall Karawaci. Kan di sini deket Supermall Karawaci. Tapi ternyata aku nyampainya ini malam.
Karena tadi macet banget, ditambah kita ada lagi nanganin kasus anak di bawah umur yang dilahirkan oleh bapak kandungnya gitu. Jadi makanya gak keburu ya Mbak hari ini ya. Jadi kemungkinan kamu nanti kabarin Mbak April kapan waktunya, nanti kita belanja kebutuhan kamu. Kamu nanti mau beli apa, Tante Novi beli ya. Ya, karena kamu pinter. Tahun ini kira-kira ranking nggak? Katanya ranking. Oh, udah pengambilan rapot emang? Oh, ranking berapa? Yeay. Kok kamu nggak bangga sih? Aku bangga lah, kata saya sudah belajar lagi. Kasih selamat dong. Selamat ya sayang, pinter, makasih udah jadi anak baik gitu. Ini celana nggak ada di sini. Ya Allah, kodok lu minta beli baju. Banyak celana. Kedodoran Biarin tak. aja, kemarin baju yang mana? Kok dia kurusan ya? Nggak makan ya kamu ya? Makan tadi. Kenapa kurusan? Nggak tahu. Orang-orang dulu sih. Banyak kemana-mana mulu. Enggak sih. Kebanyakan ngajak ribut orang lu, hidup lu. Hah? Enggak apa-apa. Hidup tuh adem ayem aja, Bu Tiwi. Ya, Jangan lagian semua diajak ribut. Gua aja yang bantu, lu ajak ribut. bukan apa-apa. Bukan. itu sih, Mina. Assalamualaikum, ya Mbak Tiwi. Saya Mbak mau- Novi, apa kabar Mbak Mbak? Novi, saya kesannya si Mina katanya mau dibawa dinas sosial. Saya punya rumah sih, gue ke dinas sosial. Malah kan aku tahu yayasan, Panti bukan dinas sosial. katanya bawa tenopi katanya begitu. Saya kan Makanya otaknya jangan minah-minah mulu. Tahu. Jangan ke si Mina-Mina. Kamu kesini minah lagi. Bahaya tuh mainin pisau. Pokoknya nanti bilangin sama keluarga nggak boleh dia megang pisau. Bahaya beneran. udah pisau kecil aja Takutnya buat saya. lagi nggak stabil, itu semua orang bisa kena. Gitu, siapapun itu, contoh aku loh. Nah, kalau misalnya ada orang dia berantem sama tetangga, perkara apa, takutnya main asal toblos aja, itu bahaya beneran. Makanya kemarin aku mau ngomong sama Pak RT, tapi Pak RT lagi nggak ada yang bawa pokoknya Pak RT-nya nggak ada, itu bahaya banget, nggak boleh. Pasien lagi berobat jalan, siapapun di sini, nggak boleh dia megang benda-benda tajam. Makanya kenapa kita selalu ada pembatas di sini, supaya nggak ke dapur untuk ngambil benda-benda tajam. Nanti Tante Novi jelasin deh ke saudara yang lain. Ya, nggak boleh pokoknya. Pokoknya Bu Tiwi di sini dulu, karena masih dalam pantauan yayasan kami. Itu pertama. Kedua, kondisinya belum stabil. Belum ada kontrol juga. Dan kita mulai kayak dari nol lagi. Ya. Pemulangan udah bagus banget sebenarnya. Ya, kondisi udah stabil, udah bagus. Tapi ternyata pada saat sekarang ini, kondisinya kumat lagi. Karena pertama, tidak ada pantauan minum obat. Terus kedua, bau ini. Bau ini. Rumah. Ada Pina. kayak Pinanya aja takut sama kamu. Tadi ngomong apa juga enggak. Ya, terus pokoknya biar di sini aja dulu. Nah, terus guys, aku juga mau jelasin sama kalian. Ternyata banyak banget komen-komen yang berseliweran ya di beberapa konten orang terkait mungkin saya. Saya hanya mau menjelaskan di sini. Kita ini yayasan adalah independen. Sebenarnya sebenarnya saya udah sering menjelaskan terkait ini semua. Kita yayasan independen, yayasan swasta yang bergerak itu tidak ada bantuan dari siapapun, termasuk dinas sosial, termasuk donatur. Jadi kita itu kalau ada yang mau ngasih, alhamdulillah, tapi kita tidak pernah meminta proposal. Ya, kita memberikan proposal untuk bantuan CSR lah, atau minta bantuan personal lah, dan lain-lain, itu kita nggak pernah. Kalau ada yang mau ngasih, alhamdulillah, tapi kita tidak pernah mengemis, ya, bahasa kasarnya kayak gitu. Nah, terus sesuai dengan undang-undang, fakir miskin dan orang terlantar dipelihara oleh negara. Jadi apabila contohnya yang memiliki keluarga, kita udah obatin nih, pastinya akan kita pulangkan setelah kondisi membaik. Jadi jangan dibilang cuma konten doang habis itu dipulangin. Lah, kita kan juga semuanya juga pakai usaha, pakai duit, guys. Masukin pasien itu semua pakai uang, ya. Mulai dari pengobatannya, mulai dari ngegaji karyawan yayasan yang caregiver-nya di sana, transportasi, itu semua pakai uang, sayang. Ya, jangan dibilang semuanya gratis. Dan keuntungannya dari mana? Nggak ada. Keuntungan dari YouTube semuanya untuk backup yayasan, untuk backup anak-anak asuh saya.
Ya, tidak ada yang personal itu untuk pribadi saya. Itu nggak ada sama sekali. Even sebenarnya uang YouTube adalah hak saya sepenuhnya. Tapi di sini saya berbagi untuk yayasan ya, dan untuk anak asuh saya. Dan notabene saya udah bertanggung jawab kurang lebih dari 2001 sampai 2026 sekarang. Karena yayasan itu berdiri tahun 2021 bulan Desember. Nah, jadi kalau kalian bilang hanya konten doang, lebih baik introspeksi diri. Kalian nggak bantu apa-apa, hanya menonton. Jangan pernah bilang hanya konten doang, kecuali kalian ada sumbangsi. Jadi jangan bilang seperti itu, karena jujur itu akan membuat kami drop selaku dari orang yang melakukan kegiatan sosial tersebut. Jadi bukannya semangat, malah ngerasa loh kita udah ngasih kebaikan tapi kok masih aja dinilai buruk, masih aja dinilai nggak baik. Gimana kalau nggak ngelakuin apa-apa? Apakah lebih baik tidak melakukan apa-apa gitu ketimbang kita yang melakukan sesuatu untuk orang lain, membantu loh guys. Ada nggak Bu Tiwi saya mintain duit, saya tanya? Ya enggak. Hah? Enggak. Bu Tiwi di sini ya berapa bulan bayar ya? Ada nggak? Nggak ada, ya kan nggak ada bayar sama sekali. Bahkan keperluan ibu mulai dari ibu ke salon, ibu belanja sepatu, belanja baju dan lain. Sepatu mah nggak dibeliin kemarin. Oh iya, bukan dibeliin? Dibeliin Sepatu Bu. enggak. Baju, Baju ya. Sepatu nggak jadi juga. Oh, sepatu nggak jadi. Ya udah, berarti ya waktu itu gara-gara kemalaman apa gimana. Tapi intinya kan dibeliin ya Bu, gitu. Dan itu semua kan uang dari pribadi saya kan, bukan dari pribadi siapapun gitu. Jadi intinya di sini hal yang saya bisa lakukan saya akan lakukan gitu. Jadi jangan sampai nantinya penggiringan seolah-olah saya mendapatkan untung. Kalian boleh lihat kok, view YouTube saya berapa sih? Nggak seberapa guys, nggak sebanding dengan apa yang saya keluarkan di yayasan ini. Tapi karena kita bergerak atas dasar manusia, jadi saya percaya segala hal yang saya lakukan itu akan ada impact baik yang akan hadir suatu saat nanti gitu. Jadi kita tanam aja terus kebaikan, nggak perlu mikir kapan nih bisa datang feedback lah dari hasil yang sudah saya tanam. Saya nggak perlu mikir kayak gitu. Even saya nggak ada keuntungan apapun, tidak ada profit apapun di yayasan ini, tapi saya percaya akan ada hal baik nantinya yang akan hadir dalam hidup saya. Entah mungkin ke saya, ke anak-anak saya, atau ke keluarga saya. Seperti itu. Ya, jadi hari ini Vina ketemu sama Bu Tiwi, sekalian jenguk, ngobrol-ngobrol aja, nanti habis itu makan. Dan nanti kita ajak jalan-jalan Vina, kita senang-senangin dia, karena dia ranking 1, Masya Allah, tabarakallah. Saya juga happy ya, even saya bukan ibunya ya, tapi saya ngerasa ikut turut senang, karena anaknya ini pintar sekali. Terus, udah gitu, nanti kita lihat perkembangannya seperti apa ya guys, orang-orang yang ada di yayasan kami. Tapi ada kegiatan di mana di sini ada pengajian, ada sholat jamaah, dan ada aktivitas untuk kerja bakti di sini. Supaya apa? Supaya mereka ada kegiatan atau sesuatu, melakukan sesuatu, dia nggak diem aja, gitu ya. Ada yang mau ditambahin nggak Bu Tiwi? Mau ngomong apa? Ya terus saya pulangnya kapan? Kapan-kapan. Kapan-kapan Nanti kan kita mau ke Pondok Indah dulu. kan? Mau Pondok Indah bajunya juga nggak ada. Baju putih saya mana itu yang gaun? Lah? Yang apa namanya dress itu? Oh yang ada. Ada. Ada disimpan. Di sini. Nanti Itu saya beli di pulang. mana? Itu Hah? dapat ngasih Bu Rizda. Siapa tuh? Bu Rizda, tetangga saya itu Pak Haji Junaidi anaknya, Siapa? guru. Oh, guru. Oh, Bu guru. Ya udah, nanti sampein aja yang kerja sama ini ya. Mau bilang cuti dulu ya. Bilang lagi masa pengobatan lagi untuk kebaikan mama. Ya. Dan lagi nyapu lagi di sana. Iya, udah dibilangin sama anaknya. Ya, udah disampaikan nanti. Ya udah ya guys, itu aja. Jadi terima kasih banyak untuk kalian yang nanyain Ibu Tiwi, ini keadaan Bu Tiwi. Terus ada juga di sini beberapa pasien lainnya termasuk Juti. Juti juga kondisinya masih dalam pemulihan, belum bisa pulang. Nanti kalau udah membaik pasti akan kita kembalikan seperti itu ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tante Novi kasih duit buat kamu jajan, buat kamu makan. Ya. Dia di mana nih? Di sini. Tidur sini. Hah? Tidur sini. Pulang. Kamu mau tidur sini apa mau pulang? Mau pulang. Nih. Ya, sama-sama. Ya, tetap belajar, tetap pintar. Oke. Itu simpen dulu ya. Enggak, pakai buat makan. Jangan disimpan-simpan. Saya nggak ada duit nih buat beli. Jangan dengerin mbaknya.